Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspen Tahara dengan NIM 21112700067 dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial dari kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai program pembangunan berkelanjutan di bidang mengakhiri kelaparan atau yang mana kita ketahui yaitu Zero Hunger. Yang pertama, pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menurut United Nasional atau UN adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, pengertian kelaparan. Kelaparan adalah keadaan yang timbul ketika seseorang atau suatu populasi tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan yang cukup secara kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuhnya. Ini merupakan fenomena serius yang memiliki dampak yang luas, tidak hanya terbatas pada masalah kesehatan individu, tetapi juga mencangkup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan politik. Baiklah, yang ketiga, pengertian kelaparan zero hunger. Kelaparan zero hunger adalah visi global yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan. Konsep ini merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya tujuan pembangunan berkelanjutan kedua yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai bagian dari Agenda 2030. Yang keempat, 17 poin kajian pembangunan berkelanjutan dunia atau PBB. Yang pertama, menghapus kemiskinan atau no poverty. Yang kedua, mengakhiri kelaparan atau zero hunger. Yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan atau good health and well-being. Yang keempat, pendidikan bermutu atau quality education. Yang kelima, kesetaraan gender atau gender equality. Yang keenam, akses air bersih dan sanitasi atau clean water and sanitation. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau atau affordable and class energy. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi atau decent work and economy growth. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur atau industri, innovation, and infrastruktur. Yang ke-10, mengurangi ketimpangan atau reduce inequality. Yang ke-11, kota dan komunitas yang berkelanjutan atau sustainable city and community. Ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atau responsive consumption and production. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim atau climate action. 14, menjaga ekosistem laut atau live below water. Yang ke-15, menjaga ekosistem darat atau live on land. Yang 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat atau peace, justice, and strong institution. Yang ke-17 yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan atau partnership for the. Yang kelima, hubungan antara
mengakhiri kelaparan dan pembangunan berkelanjutan. Apa sih yang terkait dengan keduanya? Yaitu mengakhiri kelaparan atau zero hunger merupakan elemen kunci dalam pembangunan berkelanjutan karena pemenuhan kebutuhan pangan yang memadai dan bergizi tidak hanya meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi ketidaksetaraan. Ketika semua orang memiliki akses ke makanan yang cukup dan bergizi, mereka lebih mampu berkontribusi pada masyarakat, mengurangi beban sistem kesehatan, dan mendukung ekosistem yang sehat melalui praktek pertanian yang berkelanjutan. Dengan demikian, upaya mengakhiri kelaparan secara langsung mendukung berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, seperti kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang keenam, konstruksi pembangunan berkelanjutan dalam perspektif mengakhiri kelaparan atau yang mana kita ketahui dengan zero hunger. Konstruksi pembangunan berkelanjutan dalam partisipasi mengakhiri kelaparan atau zero hunger mencakup produk pangan yang berkelanjutan, akses yang merata, pemberdayaan petani kecil, pengurangan limbah pangan, kebijakan yang mendukung, serta kolaborasi global dan lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa produk pangan dilakukan dengan cara yang tidak merugikan lingkungan, distribusi pangan adil, dan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki akses ke makanan yang cukup dan bergizi. Selain itu, dengan memberdayakan petani kecil, mengurangi limbah pangan, dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung serta mendorong kolaborasi antar berbagai pihak, tujuan mengakhiri kelaparan dapat tercapai sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Yang ketujuh, kontribusi mengakhiri kelaparan terhadap pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, kesehatan yang lebih baik. Akses ke makanan bergizi meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi beban sistem kesehatan. Yang kedua, produktivitas ekonomi. Gizi yang cukup meningkatkan produktivitas dan pekerjaan, mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pendidikan berkualitas. Anak-anak yang cukup gizi memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, mendukung pendidikan yang berkualitas. Yang keempat, mengurangi ketidaksetaraan. Akses pangan yang merentang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, kelestarian lingkungan. Praktik pertanian berkelanjutan menjadikan ekosistem dan sumber daya alam. Yang keenam, yang terakhir, memberdayakan masyarakat, memberikan dukungan kepada petani kecil dan kelompok yang rentan, meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedelapan, urgensi mengakhiri kelaparan dalam 17 poin SDGs. Mengakhiri kelaparan atau zero hunger, mendukung pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dengan meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi, serta mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Praktek pertanian berkelanjutan menjaga lingkungan dan mendukung aksi iklim. Ketahanan pangan juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan perdamaian. Dengan kemitraan global dan lokal, kita dapat mencapai kolektivitas, mencapai pembangunan berkelanjutan, menjadikan zero hunger sangat mendesak dan penting. Yang kesembilan atau yang terakhir, program ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Tujuan program sasaran utama dari program ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah yang pertama, meningkatkan skor pola pangan harapan
atau PPH dari 65 pada tahun 2009 menjadikan 70 pada tahun 2010 dan mencapai 95 pada tahun 2015. Selanjutnya, mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Selanjutnya, mengembangkan industri pangan lokal yang berbasis pada sumber daya lokal. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah dalam memaparkan materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya sebagai hambanya hanyalah menjalankan tugas-tugas. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.